Lukas NMB merupakan gubernur Papua saat ini yang mulai menjabat sejak tahun 2013. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya, Papua. Lukas NMB sendiri memiliki karir yang cukup gemilang, di antaranya sebagai berikut. Lukas NMB saat ini sedang ramai diperbincangkan berkaitan dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, yang menetapkan beliau sebagai tersangka. Pada Rabu 14 September 2022, KPK menetapkan gubernur Papua tersebut sebagai tersangka kasus suap dan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur senilai 1 miliar. Dan juga diduga dia melakukan penyelewengan dana Pekan Olahraga Nasional. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga mendapati 12 transaksi tak wajar yang dilakukan oleh Lukas NMB. Yang menjadi sorotan, adanya setoran ke kasino judi dan pembelian jam tangan mewah. Menurut Ivan Yustiavandan, Kepala PPATK, salah satu hasil itu adalah transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Setoran tunai tersebut dilakukan dalam periode tertentu. PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain bahwa terdapat aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda. Atas anomali transaksi tersebut, kini PPATK membekukan sejumlah transaksi yang diduga dilakukan oleh Lukas melalui 11 penyedia jasa keuangan dari sektor asuransi hingga bank. Ivan Yustiavandan juga menambahkan bahwa transaksi yang dilakukan 71 miliar tersebut mayoritas dilakukan oleh putra Lukas NMB. Setoran melalui nomini-nomini ya pihak-pihak lain, angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar 50 pembelian jam tangan ya, sebesar 55.000 dolar. Itu 550 juta rupiah. Masih melibatkan kader Partai Demokrat tersebut, diantaranya melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD mengatakan bahwa diduga Lukas tidak hanya menerima gratifikasi sebanyak 1 miliar. Selain itu, PPATK menemukan dugaan bahwa Lukas menyimpan dan mengelola uangnya hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Mahfud MD juga mengatakan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Lukas meliputi alokasi janggal anggaran untuk pimpinan pemerintah Provinsi Papua yang nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Selain itu, ada pula dugaan penyelewengan dana Pekan Olahraga Nasional dan dugaan bahwa Lukas memiliki manajer untuk melakukan pencucian uang. Selain setoran ke rumah judi, PPATK juga mendapati Lukas membeli jam tangan mewah. Jam tangan tersebut dinilai berharga 55.000 dolar atau setara dengan 556 juta rupiah. KPK mengakui kesulitan dalam melakukan pemeriksaan. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, membantah penetapan tersangka terhadap Lukas merupakan kriminalisasi. Dia mengatakan dugaan gratifikasi 1 miliar hanya sebagian kecil dari sangkaan terhadap Lukas. Alex mengatakan lembaganya kesulitan memeriksa Lukas karena politikus Partai Demokrat tersebut tidak kooperatif. Alex meminta Lukas untuk kooperatif dengan bersedia diperiksa oleh KPK. Dia mengatakan lembaganya akan menghentikan penyidikan kasus ini bila Lukas tidak membuktikan bahwa duit yang dipunya bersumber dari usaha yang legal.
bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari Kaitan dengan penyimpanan dan penetapannya Lukas NMB pengelolaan sebagai uang yang tersangka, jumlahnya Koordinator ratusan Bicara DPP Partai miliar. Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyampaikan bahwa Partai Demokrat melalui Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, bahwa Partai Demokrat juga ikut mendalami kasus tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa Partai Demokrat sangat menghormati proses hukum dan kami meyakini KPK dalam proses penegakan hukum selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setelah ditetapkannya Lukas NMB sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap dan gratifikasi, Papua menjadi memanas. Terdapat demo besar-besaran yang dilakukan oleh para pendukung Lukas NMB yang bertajuk Save Lukas. Begini, di Papua sekarang situasi agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok tanggal 20 September tahun 2022 dengan tema menyelamatkan atau Save Lukas NMB. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah